Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengenal kebesaran kota Solo. Kebesaran kota Solo ada pengaruh dari salah satu waliullah yang kita kenal dengan sebutan Habib Solo. Siapa mereka? Baiklah, sahabat Hisbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perkenalkan, beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Hababah Khadijah. Hababah Khadijah, kakak sulungnya yang terpaut dari beliau, yaitu 20 tahun, merasakan pula kesedihan adiknya yang telah diasuhnya sejak kecil daripada hidup resah dan gelisah oleh putri Habib Ali Al-Habsyi tersebut. Habib Ali disarankan untuk berwisata untuk menenangkan diri ke Pulau Jawa dan tentunya menemui kakaknya yang lain di sana, yaitu ada yang namanya Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi di Betawi. Habib Alwi akhirnya pergi ke Jawa ditemani Salmin Dauman atau santri senior dari Al-Habib Ali Al-Habsyi Solo. Sekaligus beliau mengawal perjalanannya Habib Alwi maksudnya. Habib Alwi meninggalkan istri yang masih mengandung di Sewun saat itu, yang tak lama kemudian melahirkan atau lahirlah anak atau putra yang diberi nama Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Putra Habib Alwi yaitu Habib Ahmad tersebut, makamnya juga kalau kita bisa lihat nanti ada di kota Solo yang berdampingan atau bersanding dengan Habib Alwi di Masjid Riyadh Solo, yang nanti kalau bisa kita berkunjung ke sana, kita bisa berdoa di sana, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hajat-hajat dan keinginan kita bisa insya Allah dengan ikhlas, dengan hati yang khusyuk kita berdoa, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya itu, kabar kedatangan Habib Alwi yang telah tersebar luas di Pulau Jawa, karena itulah banyak sekali murid-murid dari ayahnya tersebut, murid yaitu dari Habib Ali Al-Habsyi, menyambut kedatangan beliau, merapat, senang dengan kedatangan beliau. Pertama kali Habib Alwi tinggal di Betawi, beberapa saat kemudian beliau ke Garut. Ini perjalanan beliau sangat menarik sekali dan sangat panjang sekali. Sempat berpindah-pindah tempat dari Betawi, lantas beliau pindah ke Garut, Jawa Barat, dan sempat menikah di sana. Dari wanita sana itu lahir yang kita kenal Habib Anis Solo. Nah, selanjutnya beliau pun sempat pindah lagi, yaitu Habib Alwi ini sempat pindah lagi ke Jatiwangi, Jawa Barat. Nah, dari Jatiwangi, Jawa Barat itu sempat menikahi seorang wanita yang akhirnya memiliki 3 laki-laki putra dan 3 perempuan. Di antaranya ada yang namanya kita kenal Habib Fadil bin Alwi yang meninggal kira-kira di tahun 2006 yang lalu. Kalau sekarang udah 2005, berarti 19 tahun yang lalu. Nah, akhirnya Habib Alwi pindah ke Solo.
Jawa Tengah, dan pertama kalinya Habib Alwi keluarga tinggal di sana di Kampung Gading, namanya di Kampung Gading, di tempat seorang raden dari Kasunan Surakarta yang mempunyai pengaruh juga, dan kemudian beliau mendapatkan hadiah sebuah wakaf tanah dari Habib Muhammad Al-Idrus, yaitu kakek Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus, pimpinan Majelis Zikir Ratib yang kita kenal Samsi Sumus. Nah, sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari wakaf yang beliau terima dengan ketentuan memang beliau disarankan untuk mendirikan masjid, jangan yang lain. Dianjurkan mendirikan masjid dan jangan yang lain. Akhirnya beliau mendirikan masjid sekaligus rumah. Di situ ada halaman beliau juga di antara masjid dan rumah. Nah, masjid tersebut didirikan oleh beliau di tahun 1354 Hijriah atau sekitar di tahun 1934 Masehi. Menurut beliau, menurut Habib Ja'far Syekhon yang meninggal di Pasuruan di tahun 1374 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1954 Masehi ini, sebagai pertanda bahwa Habib Alwi akan terkenal. Jadi beliau Habib Ja'far Syekhon itu mempunyai firasat atau mempunyai perkiraan, feeling atau apa ya, istilahnya kedepannya akan seperti ini gitu. Kedepannya bahwa Habib Ali akan terkenal dan menjadi khalifah yang dulu juga pernah dijabat oleh ayahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Tentang rumah Habib Alwi di Solo, sekarang kita bicara tentang rumah Habib Alwi yang di Solo itu, ya nanti kita akan ke Solo. Kalau kita ke Solo bisa kita lihat di sana rumah Habib Alwi. Syekh Umar bin Ahmad Baroja, seorang guru di Gresik, juga pernah berujar itu berkata ya bahwa rumah yang di Solo itu diibaratkan seperti yang namanya Ka'bah atau Mekahnya kota Solo. Dalam arti kata kalau Ka'bah kan atau Mekah sering dikunjungi orang banyak, sering didatangi orang banyak. Dalam arti kata seperti itu. Jadi diperkirakan nanti rumah yang di Solo itu, ujar beliau, akan penuh dikunjungi oleh banyak orang masyarakat dari pelosok daerah, dari mana-mana daerah akan berdatangan ke sana. Tapi memang kalau kita saksikan memang betul ya, seperti kalau ada haul Habib Anis di Solo, setiap haulnya itu ramai sekali dikunjungi oleh para peziarah yang tidak hanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi dari pelosok-pelosok manapun berdatangan ya. Nah, memang Habib Alwi telah memantapkan kemakomannya itu di Solo. Masjid Riyad dan zawiyahnya semakin ramai dikunjungi orang. Beliau tidak saja mengajar dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan sebagaimana dulu ayahnya di Sewun, Hadramut, namun beliau juga memberikan terapi jiwa kepada orang-orang yang hatinya mendapat penyakit, yang hatinya itu masih kotor, yang hatinya itu masih dengki, iri, hasad, dan semua yang berkaitan dengan hati yang kotor
yang selalu berpandangan jelek, yang selalu bersuudzon ya kepada ya pokoknya mempunyai hati penyakit hati yang kadang-kadang perlu disembuhkan juga. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan ada yang namanya Masjid Riyad dan zawiyahnya. Zawiyahnya itu semacam apa ya? Zawiyahnya itu semacam suatu tempat yang spesial, suatu tempat yang istimewa, ya. Akhirnya benar banyak dikunjungi orang, banyak didatangi orang yang ingin berziarah ke sana, ke makam Habib Anis Solo dan keluarga besarnya. Nah, ketika di Surabaya bertempat di rumah Salim bin Ubaid, diceritakan bahwa Habib Alwi jadi kita beralih ke rumahnya Habib Salim bin Ubaid, bahwa pernah Habib Alwi didatangi seseorang dari keluarga Saneman yang mengeluh merasa sakit, yang mengeluh semua tubuhnya merasa sakit, dan beliau dari keluarga sana minta doa dari Habib Alwi, dan Habib Alwi menganjurkan untuk memakai cincin yang terbuat dari tanduk kanan kerbau. Jadi dari tanduk kanan kerbau dibikin cincin, dipakai, sudah dipakai, itu yang dianjurkan oleh Al Habib Alwi Al Habsyi, ya. Insya Allah penyakitmu akan sembuh dengan seizin Allah. Dan di tahun 1952 Habib Alwi melawat ke kota-kota di Jawa Timur, mengunjungi guru-guru, mendatangi teman-teman sahabat-sahabat sejawatnya, ya, yang disertai Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, Habib Abdul Qadir bin Umar Musela, yaitu Habib Husain, ayahnya Habib Husain Mulasela, Syekh Hadi bin Muhammad Makarim, Ahmad bin Abdul Dakil, dan Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Nah, setahun setelah kepergiannya Habib Alwi ke Jawa Timur pada tahun 1953 maksud saya, Habib Alwi pergi ke kota Palembang untuk menghadiri pernikahan kerabatnya. Pernah juga ke Palembang, beberapa hari di Palembang untuk menghadiri pernikahan kerabatnya. Namun di kota tersebut beliau sempat kurang sehat. Beliau sakit, menderita sakit beberapa saat, seperti tahu bahwa beliau sempat berpikir bahwa beliau sudah tidak akan lama lagi untuk menuju kematian beliau atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beliau punya firasat seperti itu ternyata benar. Akhirnya beliau sebelum menghembuskan napasnya terakhir, beliau sempat memanggil putranya yang bernama Habib Anis, ya. Meskipun Habib Anis saat itu masih berusia 23 tahun, masih sangat muda sekali, dan Habib Anis diberikan sebuah sebuah sorban kebanggaan dari Habib Alwi, yang maksudnya Habib Alwi menyerahkan sorban tersebut adalah agar sekiranya Habib Anis bin Alwi itu bisa meneruskan perjuangan Habib Alwi dalam jihad dalam perjuangan Islamnya. Meskipun saat itu Habib Anis masih terlalu muda sekali, dan memang Habib Anis berkata bahwa sebenarnya beliau tidak pantas untuk meneruskan perjuangan dari Habib Alwi ayahnya tersebut. Sebetulnya juga yang tadi saya sampaikan, selain Habib Anis belum mengakui bahwa belum siap untuk menjabat atau meneruskan perjuangan dari
ayahnya, namun dari saran-saran atau nasihat dari sahabat-sahabatnya tetap engkau harus memegang meneruskan tajuk kepemimpinan dari ayahmu. Dan memang akhirnya Habib Alwi meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 1373 Hijriah atau sekitar tanggal 27 November 1953. Nah, sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pihak keluarga setelah Habib Alwi meninggal, dulu tas yang sering beliau bawa kemana-mana atau pernah dibawa dari Palembang, koper yang beliau selalu bawa ketika beliau sudah meninggal dunia, dibuka tas koper tersebut, memang ternyata beliau ada firasat, dan di tempat itu adalah tas itu persiapan beliau Habib Alwi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tas atau koper tersebut ada beberapa helai kain kafan, ada wangi-wangian, ada pokoknya alat-alat untuk untuk persiapan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa beliau memang termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dihormati, orang disegani. Memang kenyataan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang selalu rumahnya atau masjidnya itu diziarahi oleh banyak orang. Nah, sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Meskipun sedikit, semoga bermanfaat buat kita semuanya ya, paling tidak untuk pengetahuan kita ya, untuk nambah wawasan dalam rangka mengenal napak tilas atau biografi dari waliullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.